Iya, setelah resesi global, kini ada satu lagi ya, suatu possibility yang harus kita waspadai, yaitu adalah potensi perang nuklir akibat eskalasi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Ini tentu harus betul-betul diantisipasi karena konflik antara kedua negara saat ini semakin berbelit dan ada resiko senjata nuklir yang akan digunakan. Seperti apa detailnya kita akan simak bersama dalam Awas Perang Nuklir di Depan Mata. Ya, kita akan mulai dari update eskalasi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina terlebih dahulu. Sejak pecah pada 24 Februari lalu, ketegangan antara kedua negara hingga saat ini masih belum kunjung usai. Malah kondisinya pun semakin rumit dengan Rusia yang berhasil mencaplok 4 wilayah Ukraina, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan juga Kherson. Sementara Ukraina diketahui mampu memukul mundur pasukan Rusia di sejumlah titik dan menangkal puluhan rudal yang diluncurkan oleh Rusia. Dan bahkan baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin juga diketahui berang ya usai jembatan Crimea Rusia dihancurkan. Padahal jembatan ini menghubungkan wilayah Rusia dengan Crimea yang dicaplok oleh Rusia pada 2014 lalu. Meskipun secara internasional ini masih diakui sebagai wilayah Ukraina. Nah, Putin pun menuding Ukraina menjadi dalang di balik kerusakan ini. Dan belum lagi Amerika Serikat juga menuduh Iran terlibat dalam upaya membantu Rusia di Crimea, dan hubungan Rusia dan Iran pun juga terpantau kian mesra. Jadi artinya adalah semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini, bahkan di luar Uni Eropa dan juga negara sekutu Amerika Serikat yang telah memberikan sanksi berat kepada Rusia. Dan tanda-tandanya juga terlihat ya dari sejumlah eskalasi latihan terkait dengan kekuatan perang maupun juga kekuatan nuklir yang saat ini juga dilakukan oleh NATO dan juga Rusia secara terpisah. Rusia sendiri latihannya dikenal dengan nama GROM, sementara NATO sendiri dikenal sebagai latihannya adalah Steadfast Nun ya. Nah, sementara dari satu sisi juga kita lihat ada update-update lainnya terkait dengan seperti apa Moskow sendiri menerbangkan pesawat anti nuklir di parade militernya. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Ya, dengan eskalasi konflik ini, maka tidak heran ketika para pemimpin dunia pun akhirnya mengeluarkan perhatian, mengeluarkan concern mereka akan potensi serangan nuklir ke depannya. Seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebutkan adalah resiko Armageddon nuklir berada pada tingkat tertinggi sejak krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Ini dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Kemudian bahkan orang terkaya di dunia, Elon Musk juga menjelaskan dengan lebih rinci lagi. Jadi ia menyebutkan bahwa Crimea ini adalah suatu wilayah yang sangat penting bagi Rusia, seperti ibaratnya adalah Pearl Harbor terhadap Amerika Serikat. Sehingga jika akhirnya Crimea ini diserang, maka Rusia mau tidak mau harus mengambil langkah ekstrim untuk menjaga kedaulatannya termasuk dengan serangan nuklir. Apalagi negara-negara barat juga sudah memberikan sanksi yang begitu berat kepada Rusia, sehingga akhirnya menurut Elon Musk adalah Rusia tidak bisa kehilangan apa-apa lagi begitu ya, karena di satu sisi juga dia sudah mendapatkan sanksi yang begitu berat. Namun jika nanti Amerika Serikat berbalik menyerang Rusia, maka Rusia akan membalas kembali ke Amerika Serikat. Kemudian potensi perang dunia ketiga pun pecah. Ini yang disampaikan oleh Elon Musk selaku orang terkaya pertama di dunia. Nah, kemudian bahkan tidak hanya dari internasional, dari dalam negeri pun kekhawatiran ini juga disampaikan ya oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di mana dalam SOE International Conference kemarin Luhut pun menyebutkan bahwa perang nuklir dari berbagai sumber sudah meramalkan masalah ini. Kita melihat ini juga sebagai masalah yang serius. Artinya betul-betul sudah ada concern terkait dengan eskalasi perang antara Rusia dan juga Ukraina ini ke depannya bisa beralih menjadi perang nuklir begitu ya. Semoga kita harapkan tentunya tidak terjadi. Kita lihat berikutnya. Nah, jadi memang tadi seperti gambarannya sudah dijelaskan, kondisinya saat ini juga cukup menegangkan ya. Apalagi kalau misalnya kita ketahui bahwa senjata nuklir ini juga dampaknya tidak main-main. Nah, bom nuklir atau bom atom ini dikenal sebagai senjata pemusnah massal yang memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Nuklir disebut mampu menghancurkan sebuah kota atau negara dan menewaskan ratusan ribu hingga puluhan juta orang sekaligus bergantung kepada kekuatannya. Seperti yang terjadi di Hiroshima dan juga Nagasaki pada tahun 1945 lalu, dan bahkan usai serangannya pun radiasi nuklir ini memiliki efek kritikal jangka panjang bagi kesehatan manusia. Nah, saat ini diketahui ada 9 negara di dunia
yang memiliki senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Prancis, China, Inggris, Pakistan, Israel, dan juga Korea Utara. Berdasarkan data dari Visual Capitalist, Amerika Serikat dan juga Rusia ini memiliki senjata nuklir terbanyak di dunia. Kita lihat di sini, Rusia sendiri memiliki hampir 6.000 senjata nuklir, 5.977, sekitar 4.400 diantaranya aktif, dan 1.500 diistirahatkan. Sementara Amerika Serikat, kita lihat di sini berada di posisi 5.428 senjata nuklir yang dimiliki oleh AS, sementara sekitar 3.708-nya aktif dan 1.720 diistirahatkan. Kemudian China berada di posisi ketiga dengan jumlah 350 senjata nuklir. Kita lihat berikutnya. Nah, kenapa ini betul-betul sekali lagi ya perlu menjadi concern kita semua? Karena sekali lagi nuklir adalah senjata yang luar biasa mematikan bagi umat manusia. Dampak dari senjata nuklir begitu besar dan tidak hanya kematian massal dan juga kehancuran suatu kota dan negara, namun serangan nuklir berdampak kepada seluruh penduduk di muka bumi. Jadi pertukaran senjata nuklir yang relatif kecil saja ini diketahui akan merusak iklim bumi dan bisa menurunkan temperatur rata-rata hingga 2 derajat Celcius. Dan hal ini pun akhirnya akan membuat iklim bumi ini lebih kering, karena biasa kan kalau lebih dingin tuh lebih kering ya. Dan juga berimbas kepada minimnya curah hujan dan pada akhirnya juga akan berdampak kepada hasil panen. Sehingga takutnya ini adalah potensi suplai makanan akan berkurang dan bisa jadi angka kelaparan ini akan semakin meningkat. Nah, belum lagi ada juga lapisan ozon yang akan hilang akibat radiasi yang akhirnya membuat resiko kanker kulit pun semakin meningkat. Sekali lagi ini hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama, seraya terus memantau ya seperti apa kelanjutan dari konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Tentu kita harapkan agar sejarah 100 tahun lalu Perang Dunia ini tidak akan kembali terulang, karena jika tidak ini akan ada banyak hal yang harus kita bayar bersama sebagai penduduk di dunia.